perkataan. Anak-anak, setiap perkataan yang kita keluarkan, kata-kata yang keluar dari mulut kita memiliki kuasa. Perkataan yang negatif seperti peluru yang dapat mematikan orang yang mendengarnya. Perkataan negatif bisa mematikan semangat seseorang. Perkataan negatif juga bisa mematikan sukacita kita. Perkataan yang negatif bisa juga mematikan rasa percaya diri pada seseorang. Padahal sejak lahir Tuhan sudah membekali perkataan kita dengan kekuatan untuk mengalahkan musuh. Musuh kita adalah si iblis yang selalu memberikan kata negatif, tapi Tuhan memberikan kata positif. Dan kata-kata positif itu adalah kata-kata firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang kita miliki harus kita perkatakan. Kuasa perkataan itu akan mengubahkan dunia. Perkataan yang penuh kuasa, perkataan firman yang positif itu akan menghidupkan sukacita kita. Perkataan iman yang positif akan menghidupkan semangat kita. Jadi, mari perkatakan kata-kata yang positif, yaitu kata-kata iman, perkataan yang penuh kuasa. Mari belajar dari kisah di Alkitab berikut ini. Suatu hari, Tuhan menyuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum memasukinya. Lalu Musa memilih 12 pemimpin, yaitu 12 orang kepala suku Israel. 12 orang ini disebut 12 pengintai yang pergi ke tanah Kanaan, yaitu Samua, Safat, Yigal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi, Guel, Yosua, dan Kaleb. Kedua-belas pengintai itu naik ke atas gunung untuk mengamati, lalu masuk ke negeri Kanaan. Di tanah Kanaan, para pengintai melihat anggur yang besar-besar, segar dan menyenangkan. Tetapi mereka juga melihat orang-orang yang besar, musuh-musuh mereka. Setelah 40 hari kemudian, para pengintai pulang ke padang gurun Paran, di mana bangsa Israel berkemah. Para pengintai menemui Musa dan menceritakan kabar tanah Kanaan kepada umat Israel. 10 pengintai berkata bahwa di tanah Kanaan banyak raksasa dan kotanya besar-besar, sangat menakutkan. Kita akan dibunuh seperti nyamuk oleh mereka. Lalu bangsa Israel menjadi takut, tidak dapat mengalahkan orang-orang di tanah Kanaan. Kemudian 2 orang pengintai yaitu Yosua dan Kaleb berkata, menenangkan bangsa Israel. Di sana banyak susu dan madu serta anggur seperti janji Tuhan. Itu adalah tanah yang luar biasa. Tetapi karena umat Israel tidak mau mendengar Yosua dan Kaleb, mereka percaya kepada 10 pengintai dan mereka tidak mau masuk ke tanah Kanaan, bahkan mau melempari Yosua dan Kaleb. Ingat, perkataan kita punya kuasa. Kita ingin yang baik atau yang buruk tergantung perkataan kita. Nah, seperti firman Tuhan berkata di 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalian ingin melihat hari-hari yang baik, menikmati hari yang baik, mari perkatakan hal yang baik. Sebab perkataan baik adalah iman kita. Apa yang kita katakan pasti terjadi. Siapa yang ingin harinya luar biasa, mari perkatakan perkataan firman, perkataan iman, perkataan baik. Tuhan Yesus memberkati.